Hai guys, balik lagi bersama Megatron Store. Kita sekarang materinya Raspberry Pi Pico, tapi dengan 6 LED. Jadi suka disebutnya running LED. Jadi dia tuh LED-nya geraknya ganti-gantian, bisa geser ke kiri, geser ke kanan, terserah kalian mau bikin animasi seperti apa. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar cara menyalakan LED, nah kali ini kita akan belajar cara kontrol LED yang jumlahnya lebih dari satu, seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita pakainya LED internal kan kita tinggal akses pinnya aja gitu kan. Nah di sini kalian harus rakit-rakit dulu. Ini dia cara ngerakitnya. Saya ada gambarnya sih, udah saya buatin di freezing nih ya. Jadi saya menggunakan jadi saya menggunakan pin 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Caranya ini adalah ini saya bikin supaya kalian jelas ngeliat garisnya ya. 0, pin 0 itu di sebelah kiri paling atas, itu ke resistor dulu, jangan lupa resistornya 330 ohm atau 220, sama 330 atau 220 tergantung paketnya, kayaknya 220 deh, 220 ohm ke positifnya LED ya. Jadi kalau di sini nih ke positifnya LED, kemudian negatifnya LED ke pin yang sini nih, ke pin yang di sini merah sih tulisannya plus tapi jadi negatif aja ya. Ini negatifnya semuanya sama. Satu juga saya mulai nolnya dari kiri berarti ya, ini 0 1 2 3 4 5, tapi kalau di sininya nolnya dari sini, beda antara gambar sama saya bikin ya. Terserah kalian sih yang gampang aja kayak gimana. Intinya 0 kalau yang di sini ya, ini 0 yang merah ini nih paling ujung sini ke merah sini. Jadi 0 terus ke resistor 220, pin resistor yang ini ke positifnya LED, kemudian negatifnya ke yang dipanjang ini nih, gitu ya. Satu juga ini, satu ke resistor terus ke positifnya LED, negatifnya LED ke sini. Oke, semua sama dari 0 1 2 3 4 5 6. Nah ini tengah-tengah dikasih jarak karena dia adalah ground, jadi pin 0 nya 0 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah kemudian karena ini yang panjang itu pin yang di sebelah sini tuh nggak nyambung full. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, itu nggak nyambung full. Dia nyambungnya, makanya perlu kasih ground nih, saya kasih jumper antara ground sini ke ground sini. Kalau enggak nanti lampu yang ini mati nih, yang 3 ini. Jadi kalian harus kasih jumper ya. Kayak di sini nih di gambarnya contohnya saya kasih jumper nih. Tuh, antara yang ini sama sini. Jadi ini ada 5 nih, 1 2 3 4 5 itu terhubung semua. Tapi 1 2 3 4 5 terhubung semua. Tapi antara 5 ini dengan 5 ini terpisah. Makanya kalau kalian mau itu kalian pakai jumper ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian pasang, kita akan program. Mana ya programnya? Tony. Oke. Seperti biasa kita import dulu pinnya, from machine import pin. Terus ini buat slipnya, dan ini kita definisiin dulu pin-pinnya sebagai out ya, 0 1 2 3 4 5 sebagai out, jangan lupa, ini penting. Oke, kemudian kita bikin, kan kemarin kan sudah ya LED value nya 1 itu buat nyala. Jadi kita misalnya LED ini kan LED 0, pinnya pin 0 out, terus kalau kita kasih value 1 dia tuh kasih tegangan 3,3 volt penyala gitu ya. Kalau di LED ini karena dia aktif high, dikasih positif nyala, nyalain pakai 1, slipnya setengah detik, kemudian LED 0 dimatiin lagi, kasih 0. Kemudian kalau pada saat dia mati, lampu sebelahnya nyala, jadi nggak perlu kasih slip lagi, kayak kelihatan kan nyala nih pas mati. Nah dia nyala sebelahnya, begitu terus bergeser, terus bikin sampai 6 LED 0, LED 1, LED 2 sampai LED 5, karena kan mulainya dari 0 berarti ada 5 LED 5 ya. Nah nanti akan kebentuk kayak gini nih, sesimpel itu. Tapi kan misal saya mau setelah maju, setelah geser ke kiri, geser ke kanan, artinya saya harus buat kayak begini lagi, tapi arahnya kebalik, mulai dari LED 5 kayak gitu kan. Atau seandainya saya mau buat animasi macam-macam lagi, nambah panjang lagi. Makanya kalau bisa sih kita simpelin aja, daripada bikin sepanjang ini kita bikin simple. Jadi kita bikin dulu functionnya.
ya. Jadi kita bikin functionnya di sini saya namain, kalau function itu pakai def ya. Kalau misalnya di Arduino kan pakai void. Di sini pakainya def let, dan ini parameternya. Jadi kalau misalnya let 1, let 0 berarti, nah ini kita dibikin di sini. Jadi yang tadinya kita taruh di true-nya, while-nya, ini kita taruh aja di sini semuanya. If 0 ngelakuin apa, if 1 ngelakuin apa, if 2 ngelakuin apa, gitu terus. 5 ngelakuin apa. Jadinya nah ini bisa kita hapus. Terus cara aksesnya gimana supaya nyalainnya? Cara nyalainnya kita pakai for x in range 6. Jadi kan kita range 6. Jadi maksudnya for x in range 6 itu x nya mulai dari 0 sampai 5, jadi cuma 6. Ada titik 2 jangan lupa. For x udah tinggal kita panggil let x. Nanti dia kan for ini looping terus. X nya apa? Dari 0 kan, 0 1 2 3 4 5 seperti itu nih kita jalanin. Nah kan jalan kan sama aja tuh. Tetap panjang dong ya. Kalau begini aja jadi panjang, tapi kalau kita pengen bikin bolak-balik ya udah kita bikin aja nih bolak-balik. Caranya ini sekarang kebalikannya. Kalau untuk yang di atas for x in range 6 itu kan sebenarnya penulisannya kayak gini, 0,5,1. Itu artinya nilai awal kemudian sampai 5 naiknya 1. Jadi setiap loopnya dia akan naik 1 digit, nilai 1 ya, nambah 1. Kalau di bahasa C kan for INTI itu misalnya sama dengan 0, berarti mulai dari 0, titik koma x i lebih kecil atau lebih besar dari 5 ya, i lebih besar dari 5, kemudian i plus plus, ya kan, kayak gitu ya penulisannya. Nah sedangkan di Python tuh seperti ini, 0, 5, 1 itu untuk yang atas. Gimana kalau kita balik? Ya kita tinggal balik aja 5, dari 5 sampai 0 ininya kurangnya 1. Oke, sekarang kita coba jalanin. Ya sama kan, bisa ya. Nah jadi kita bisa bikin dia bolak-balik, sesimpel itu bahasa Python. Jadi hampir mirip-mirip. Jadi kalau kalian udah punya basic C yang Arduino itu, ini juga kalian ya tinggal ngerubah sedikit aja sih, sintaksnya agak bedanya dikit, nggak banyak. Nah jadi dengan cara ini kalian bisa macam-macam. Misalnya kalian mau lompat-lompat 5 0 ini, dari 5 sampai 0 ininya naiknya -2, itu juga bisa kayak gitu ya. Dan ininya nih, let ininya bebas mau mana aja, kalian tinggal definisiin aja. Misalnya nih kalian pasangnya nggak berurutan, nggak 0 1 sampai 5 kan, bisa jadi kalian pasangnya pin 15 18 7 20 misal 25 gitu kan, nggak berurutan. Nah kalian juga bisa nih, jadi seolah-olah 0 itu let 0, tapi let 0 nya sini diganti di sini nilainya, jadi nggak harus berurutan 0 1 2 3 4 5. Yang penting kalian bisa ngedefinisiinnya aja, kemudian dari ininya, objeknya ini kalian panggilnya di sini gitu ya. Itu aja untuk materi kali ini. Kalau ada saran atau komentar kalian bisa tulis di komentar. Pertanyaan-pertanyaan juga kalian bisa tulis di komentar. Kalau ada yang lebih baik codingannya, kalian informasiin aja ke kita, karena kita juga masih belajar. Sampai sini aja materi kali ini. Kalau dianggap bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you guys.